dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah dan tiada suara yang paling merdu selain mengucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah ilahi Rabbi, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan hati hambanya yang paling dalam sebagai sarana untuk mengingat kepadanya, di mana hambanya yang selalu mengharap kasih dan sayangnya, sebagai hambanya yang ingin selalu menyebut namanya dengan ucapan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang diukir dengan tiada bertulang, yang telah lama bersemayam di lubuk hati yang bisu. Selawat beserta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada beliau yang telah tiada, namun ia tetap ada. Kepada beliau yang beribu jaraknya jauh dengan kita, namun hati selalu terpaut kepadanya. Dialah Nabi pembawa cinta, membimbing kita menuju surga. Dialah Nabi yang selalu dirindu, rasanya ingin segera bertemu. Dialah Nabi utusan Allah, penutup risalah agama yang sempurna. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kata-kata penghormatan saya yang mulia kepada Abun selaku pimpinan Pondok Pesantren Dayah Babul Ulum, yang saya hormati kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mengajari kami dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran, yang saya hormati kepada Dewan Juri yang telah menilai kami dari awal hingga akhir, dan yang saya segani kaum muslimin dan muslimah yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Sebelum itu, terima kasih kepada tengku protokol yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mengupaskan satu syarahan pidato yang berjudul Ringannya Hati dengan Mengingat Mati. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, adanya kehidupan pasti pula adanya kematian. Karena kematian ialah suatu kepastian yang tidak dapat dinegosiasikan. Bersamaan dengan bergulirnya waktu dan bertambahnya usia seseorang, pada dasarnya berarti kematian tidak akan pernah pergi dan menghilang dari kehidupan. Disadari ataupun tidak, cepat ataupun lambat, kaya ataupun miskin, pemimpin maupun rakyat biasa, semua pasti akan menemui ajalnya, yakni kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun, yang artinya, dan tidaklah kami jadikan hidup abadi bagi seseorang sebelum kamu ya Muhammad, maka jikalau engkau mati, apakah mereka akan kekal? Kemudian Allah mendengarkan kembali dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya di akhiratlah disempurnakan pahalamu. Wahai saudaraku, ketika malaikat maut datang menghampiri untuk menjemputnya seseorang karena telah sampai ajalnya, maka kemanapun ia berlari untuk bersembunyi, meskipun dilindungi dokter paling ahli sekalipun dan teknologi yang paling canggih dan mutakhir sekalipun, semua akan sia-sia, tidak dapat tertolongkan.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika orang beriman menghembuskan nafas terakhirnya, ia pun mengakhiri hidupnya dengan riang gembira dan wajahnya terlihat tersenyum. Tapi sebaliknya, apabila ia seorang yang ingkar dan munafik kepada Allah, maka diperlihatkan kepadanya tempat yang menyeramkan dan menakutkan, sehingga ia memohon kepada Allah dan mengadu kepadanya, "Wahai ya Rabbi, tangguhkanlah kematianku walau sebentar saja, berikan kesempatan kepadaku untuk memperbaiki amalku." Namun semuanya telah terlambat. Ia pun mengakhiri hidupnya dengan wajah yang kusut, muka yang murung, dan dicekam oleh raja kepedihan dan ketakutan yang luar biasa. Sebagaimana penyair Arab mengatakan dalam syairnya, "Wa man lam yamut ibtata yamut harama, wal mautu ka'sun wan nasu da'iqah." Barang siapa yang tidak mati pada masa mudanya, pasti mati pada masa tuanya. Dan sesungguhnya kematian itu diibaratkan sebuah gelas, semua pasti akan merasakannya. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, diriwayatkan dalam sebuah kisah ketika Rasulullah ditanyakan oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai ya Rasul, ketika engkau telah tiada, pada siapakah kami akan meminta nasihat?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya akan kutinggalkan dua nasihat. Nasihat yang pertama ialah nasihat yang berbicara, nasihat yang kedua ialah nasihat yang diam." Kemudian sang sahabat bertanya kembali, "Wahai ya Rasul, apakah nasihat yang berbicara itu dan apakah nasihat yang diam itu ya Rasul?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Adapun nasihat yang berbicara itu ialah Al-Quran, dan nasihat yang diam itu ialah kematian." Maka berdasarkan kisah tersebut mengingatkan kita akan bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Jikalau kehidupan bisa diibaratkan dengan sebuah pentas sandiwara, maka kematian ialah akhir dari segala peran. Apapun dan siapapun peran yang dimainkan, ketika sutradara mengatakan, "Berakhir usai sudah semua permainan, semua akan kembali kepada kehidupan yang sebenar-benarnya." Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa law, wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun." Yang artinya, dan tidaklah kami jadikan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki amal kita yang sudah lalu. Dari carahan saya tadi dapat dipetik beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak perlulah engkau bermewah-mewahan dalam mengumpulkan cadangan duniawi, namun bersusah payahlah dalam mengumpulkan cadangan akhirat. Yang kedua, marilah kita menyegerakan taubat kepada Allah sebelum ajal menjemput dan sebelum engkau sibuk. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebelum saya turun dari mimbar ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Bunga anggrek aneka warna bergoyang diinjak si anak burung. Bila ada iman dan takwa, alamat mayat akan beruntung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.